Halo semuanya, selamat datang lagi di Budgetry, di mana aku akan sharing-sharing video mengenai budgeting dan juga cash stuffing. Oke, pada hari ini sebenarnya aku memang tidak melakukan cash stuffing ya, karena emang sudah lewat dari tanggal aku gajian gitu ya. Tapi di sini aku hanya ingin lebih ke sharing mengenai amplop atau cash envelope yang aku gunakan di binder-binder aku ini gitu ya. Nah, sebelum aku mulai masuk ke situ, mungkin aku ingin sharing sedikit ya tentang aku gitu. Dimana kalau aku itu seorang ibu dari 2 orang anak yang juga bekerja, di mana aku bekerja sebagai pegawai di perusahaan swasta, dan juga aku ada side jobnya yaitu mengajar gitu ya, di mana aku mengajar juga di luar jam kerja aku. Jadi alhamdulillahnya dengan itu aku juga memiliki 2 income gitu ya, ditambah dengan income dari suami aku, karena ya memang dengan 2 anak tentu pengeluaran akan lebih banyak, lebih besar gitu ya. Jadi membantulah dengan adanya 2 income dan juga tentunya income dari suami aku juga. Nah, di sini tentunya aku juga harus pintar-pintar nih mengelola keuangan aku ini. Nah, salah satunya dengan cara yang berfungsi atau yang emang cocok ya buat aku untuk mengelola keuangan itu ya dengan cara cash envelope ini. Karena kalau aku pribadi melihat uang aku di rekening gitu ya, dengan jumlah berapa gitu ya, aku tuh punya tendensi pasti kayak ingin, taulah perempuan gitu ya, kadang pengen shopping gitu biasanya gitu. Tapi jadinya tuh aku kadang takut gitu kalau misalkan uang itu terpakai untuk hal-hal seperti itu. Dan juga aku pernah di dalam posisi aku itu sampai ada tagihan kartu kredit yang susah aku lunasi juga. Jadi tuh aku hanya bisa melakukan pembayaran minimum tiap bulannya. Jadi ya pelunasannya pun juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, salah satu cara tercepat aku melunasi tagihan itu pun dengan cara menggunakan cash envelope ini gitu ya. Jadi di mana aku tiap bulannya itu mengalokasikan semua uang aku untuk tagihan-tagihan atau untuk expense yang udah pasti aku keluarkan. Lalu aku juga tiap bulannya aku sisihkan buat minimum pembayaran kartu kreditnya. Nah, dari situ jika tiap bulan aku ada sisa dari yang aku sudah alokasiin itu, sisanya tersebut aku akan tambahin untuk pembayaran kartu kredit tersebut. Nah, sejak itu aku tiap bulannya itu bayarnya itu lebih dari minimum tagihannya. Jadi makanya aku bisa lebih cepat melunasi tagihan kartu kredit tersebut gitu ya. Nah, di sini aku ingin kayak sharing mengenai envelope apa aja yang aku gunakan di binder aku. Jadi aku ini ada 3 binder. Ini binder pertama itu binder yang aku selalu bawa kemana-mana gitu. Mungkin orang bisa sebut dengan sebagai dompet aku gitu ya, tapi ya bentuknya seperti binder ini gitu. Nah, binder ini aku selalu bawa di dalam tas aku, dan biasanya sih aku gunakan gitu ya. Di sini biasanya aku pertama untuk parking ini biasanya sebenarnya setiap bulan itu aku budgetin 50.000. Nah, nanti kan sebenarnya jadi pecahan ya, biasanya 2.000, 5.000, 1.000-an. Nah, itu biasanya untuk biasalah parkir di pinggir gitu ya, untuk bayar-bayar tukang parkir seperti itu. Nah, ini aku siapin di sini. Lalu untuk giving. Nah, giving ini sebenarnya itu aku buat ya sedekah gitu ya. Tapi biasanya itu aku atau untuk orang-orang terdekat aku dulu gitu. Biasanya sih aku ngasih ke bisa yang kayak pembantunya orang tua aku atau supirnya orang tua aku, atau nanti mungkin ada kayak satpam atau tukang yang bantu-bantu keseharian aku. Nah, biasanya aku kasih ini. Tapi kalau misalkan emang di luar itu masih ada lebihan, ya biasa aku kasih ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Biasanya kan kita temukan di pinggir jalan gitu ya. Biasanya aku kasih dari sini gitu ya. Lalu selanjutnya petrol ya, ini untuk bensin.
oh ya, aku kan karena gajinya tiap bulan, jadi aku emang kalau cash stuffingnya itu ya cuma sekali aja dalam sebulan itu gitu. Jadi ya aku tidak bisa yang kayak mungkin teman-teman ada yang per minggunya gitu ya, mengalokasikan gajinya itu sekali per bulan lalu dialokasiin per minggunya. Nah aku sih jujur belum bisa ya seperti itu. Aku jadi langsung alokasiin sekali, ya udah, jadi sebulan itu ya tok hanya itu aja gitu loh alokasinya gitu. Nah kalau untuk petrol ini ya untuk bensin mobil aku saja. Kalau motornya suami dia udah alokasiin sendiri, jadi aku nggak urus untuk itu. Ini hanya untuk mobil kita. Biasanya aku alokasiin per bulannya itu 900.000. Nah lalu untuk spending ini itu biasanya aku alokasiin 200.000. Jadi spending ini sih biasanya untuk aku kalau misalkan perlu makan di luar pada saat di kantor gitu ya. Sebenarnya tuh di kantor itu aku udah disiapin makan siang, jadi kayak ada OB-nya yang masakin buat karyawan-karyawan di kantor. Tapi kadang emang OB-nya pun suka nggak masuk, atau mungkin emang lagi bosen gitu ya dengan makanan, pengen jajan, ya udah aku ambil dari sini. Nah eating out ini biasanya itu untuk makan-makan sama keluarga gitu ya. Tapi jujur ini aku masih jarang aku isi, karena biasanya itu aku masih langsung dari kartu ATM atau dari rekening bank aku. Jadi dari gaji pun itu ya, dari gaji aku alokasiin biaya-biaya yang tidak usah aku cash stuff ya, kayak seperti gaji ART, iuran RT, atau biasanya tuh yang langsung aku bayar pada hari aku gajian, itu nggak aku cash stuff. Tapi kalau yang masih memerlukan beberapa hari setelah gajian, nah itu aku baru cash stuff ke sini gitu ya. Nah kalau untuk dari itu biasanya kan masih ada sisa ya. Nah sisanya itu aku taruh kayak sebagai buffer aja di rekening. Nah nanti kalau misalkan emang diperlukan untuk pakai, ya udah aku pakai aja dari situ, tentu dengan limit tertentu gitu ya. Nah ini sih sebenarnya amplop yang aku gunakan untuk uang-uang yang aku balikin ke rekening bank lagi gitu ya. Jadi biasanya kan kalau biasanya ya, contohnya kayak misalkan nanti aku kasih contoh di binder selanjutnya. Jadi tapi untuk dompet binder aku ini cuma itu aja sih yang biasanya aku sering bawa tiap harinya gitu ya kan. Nah selanjutnya ini baru binder yang isinya itu untuk kayak tagihan rumah atau kebutuhan rumah gitu sebenarnya. Jadi kalau ini di sini ada groceries, biasanya ini untuk belanja di tukang sayur. Jadi belanja itu pun aku juga lakukan dua ya, belanja ke supermarket sama belanja ke tukang sayur yang biasa di komplek atau yang ke pasar gitu ya, yang biasa buat beli telur, buat beli sayur gitu ya, yang masih murah-murah. Nah aku pakai dari sini gitu. Nah ini pun aku juga isinya pun juga per bulan gitu ya. Nah nanti pun kalau misalkan baru ada lebihan, nah biasanya sih aku itu gunakan untuk aku ke saving challenges gitu ya, atau biasanya aku ke saving tracker aku sih. Oke. Nah kalau the help ini adalah amplop untuk ART aku. Jadi sebenarnya aku suka kasih tambahan uang jajan mingguan untuk ART aku. Nah di sini tiap per bulannya aku staff di sini di the help ini. Lalu untuk household biasanya sini aku staff per bulannya dengan tujuan kayak beli perlengkapan rumah gitu ya. Biasanya sih untuk beli lampu bohlam, atau mungkin untuk baterai ya, yang seperti perlengkapan kecil-kecil atau supplies kecil-kecil untuk di rumah gitu ya. Lalu garbage bills ini itu iuran sampah untuk yang ngambil sampah di rumah aku. Ini juga per bulan aku biasanya langsung kasih cash ke tukangnya gitu ya. Nah untuk electricity ini ya untuk tagihan listrik rumah.
Nah tapi karena sekarang ini sebenarnya tuh aku lagi pindah ke rumah kontrakan. Sebelumnya itu di rumah aku, jadi rumah aku yang sekarang, rumah yang sebenarnya yang rumah aku tinggalin itu sebenarnya lagi direnovasi gitu ya. Jadi sekarang aku pindah ke rumah kontrakan. Nah di rumah kontrakannya itu sekarang pakai token listrik. Nah jadinya sekarang sih sebenarnya untuk sekarang tidak aku cash stuff, karena setiap gajian aku langsung isi aja token listrik itu gitu untuk sebulan pemakaian biasanya. Nah lalu untuk kitchen gas juga ini aku sih biasanya aku staff aja ya per bulannya, biasa untuk bayar keperluan gas dapur gitu lah. Lalu untuk credit card ini aku staff untuk bayar tagihan per tahun sih. Untungnya sekarang masih belum terpakai ya kartu kredit gitu. Emang kartu kredit sekarang aku niatkan emang untuk benar-benar emergency aja gitu. Dan walaupun kalau misalkan aku pakai itu pasti aku langsung bayar lunas tagihannya tersebut. Jadi aku nggak mau yang namanya cicil-cicil lagi kartu kredit gitu, karena sangat ngabisin duit ya untuk bayar bunganya itu, jadi tidak lagi. Nah untuk maintenance ini benar-benar kosong karena ya emang rumah pun lagi direnovasi, jadi ya aku sih sebenarnya tidak nge-staff ini dulu gitu ya sampai rumah selesai gitu, karena sekarang pun juga lagi di rumah kontrakan. Nah untuk vehicle maintenance ya biasanya untuk bengkel mobil, untuk servis mobil. Nah ini aku cash staff dengan trackingnya ini aku pakai setiap ikonnya itu 100.000. Nah totalnya sih sebenarnya kalau aku penuhin sih 4 juta, tapi yang pasti dalam setahun aku tidak bisa sih pasti memenuhi ikon ini. Jadi aku memang masih benar-benar mengandalin dari kayak namanya THR atau bonus untuk menutup expense tahunan yang besar gitu ya. Salah satunya seperti bengkel mobil ini gitu ya, atau maintenance vehicle ini. Dan juga salah satunya juga untuk bayar pajak rumah. Ini juga aku cash staff tiap bulannya aku niatin. Yang tadi kalau tadi itu vehicle maintenance 100.000, house tax aku 150.000. Terus lalu untuk pajak mobil pun juga tiap bulannya aku cash staff 150.000, tapi pun juga pas pelunasannya pasti aku ngandalin dari bonus atau THR aku dari THR dari aku dan suami aku. Nah ini untuk saving ini sebenarnya aku nggak alokasiin ya dari gaji aku. Jadi tuh aku kalau saving itu benar-benar dari uang yang tersisa dari alokasi cash staff aku dari bulan sebelumnya gitu. Kalau misalkan ada sisa baru aku cash staff ke sini. Lalu ini untuk Idul Adha juga aku niatin untuk nabung tiap bulannya 150.000 karena pengen sih untuk tahun depan untuk bisa berkurban gitu. Nah itu aja sih untuk yang binder. Probably I will call it my home binder gitu ya. Ini untuk keperluan rumah aku. Oke, next, last but not least, ini sih sebenarnya personal binder ya, atau my family binder, karena ini isinya itu kebutuhan kayak personal untuk suami dan juga anak-anak gitu ya. My needs ya udah kosong. Emang ini kadang aku juga masih belum bisa ngebudgeting dengan benar gitu ya, atau bagaimana berapa besaran bulannya yang pas untuk dialokasiin ke beberapa pos-pos cash envelope yang aku punya, karena pasti tiap bulannya itu pasti habis atau bahkan kurang. Jadi kadang jujur aku juga masih suka ngambil dari tabungan aku gitu ya. Nah selanjutnya ini phone data untuk beli pulsa, ini tiap bulannya pun aku juga cash staff untuk masukin. Dan juga kontak lens, jadi aku tuh pakai kontak lens. Kan kalau kontak lens itu satu kotaknya itu kan ada 3 pasang ya, jadi itu untuk pemakaian 3 bulan. Nah ini jadinya cash staff aku tiap bulannya nanti aku untuk beli untuk pembelian the next 3 months gitu ya.
Lalu ini his needs ini untuk keperluan suami aku, biasanya sih kalau bensinnya kurang atau mungkin pulsanya kurang gitu ya, atau mungkin untuk parkirnya dia di kantor, nah biasanya aku ngambil dari sini. Nah ini untuk first little miss, ini untuk anak pertamaku, ini kebutuhan dia yang sebenarnya sih kalau misalkan kayak popok, susu itu sebenarnya masih cukup dari gaji. Ini sih aku cash stuff untuk mungkin keperluan yang tidak terpikirkan oleh aku, jadi aku cash stuff aja just in case gitu ya. Sama juga dengan second little miss needs, ini untuk anak kedua aku, untuk kebutuhan anak kedua aku, sama aku cash stuff just in case of emergency aja sih, karena alhamdulillah kebutuhannya sih masih bisa dipenuhi dari gaji gitu. Sebenarnya kalau my needs sih tidak aku isi sih, karena ya kalau bisa ya untuk anak-anak dulu ya yang dipenuhi gitu sih. Nah kalau our medical ya aku sih cash stuff juga tiap bulannya, karena ya takutnya kenapa gitu ya, tapi jangan sampai. Tapi ya ini untuk kalau perlu ke klinik gitu-gitu, karena kita juga masih di cover asuransi sih untungnya, jadi tidak membayar tagihannya juga yang besar gitu ya. Jadi emang ini untuk kalau jangan sampai gitu, tapi kalau misalkan sampai parah kita at least ada uang gitulah untuk menutup. Ini juga first little miss medical. Nah ini sih biasanya untuk jadwal vaksin anak-anak di dokter gitu ya. Nah untungnya kan anak pertama aku itu umurnya udah 3 tahun, jadi udah nggak tiap bulan lagi jadwal vaksinnya. Ini dia tuh nanti baru ketemu lagi sama dokter di bulan Juni next year, jadi masih ada waktu untuk ngisi lagi amplopnya. Nah kalau si anak kedua aku masih umur 8 bulan, jadi masih tiap bulan ke dokter untuk vaksin. Nah ini aku perlu isi, meskipun di cover asuransi, tapi ya emang gak semuanya ya. Jadi paling asuransi itu hanya cukup untuk cover kayak karena ada max-nya ya. Nah biasanya paling max-nya itu udah habis di 2 bulan aku pakai gitu, atau 2 kali aku visit ke dokter gitu. Nah ini untuk kebutuhan sekolahnya anakku yang pertama, alhamdulillahnya kayak sebulan yang lalu udah keterima, jadi anak aku baru masuk KB besar itu alhamdulillah udah beres pembayarannya, jadi dari KB besar sampai TKB. Nah ini sih aku cash stuff ya untuk nabung mulai kayak month ahead ya, untuk persiapan pembayaran bulan SPP-nya gitu. Nah ini second little miss school juga aku mulai dari sekarang aja sih, daripada baru nanti kita nabung ya, aku mendingan persiapin dari sekarang. Lalu ini untuk birthday-nya anak-anak kemarin udah habis dan aku belum isi lagi karena kemarin anakku ulang tahun di September, jadi belum sempat aku isi lagi sih jujur. Nah untuk second little miss birthday ini masih di tahun depan dan alhamdulillahnya sih udah terisi. Paling aku juga nggak mau isi terus-terusan sih, aku targetin aja sampai mungkin nanti aku hitung dulu deh berapa. Nah mungkin aku ada targetnya sendiri untuk birthday-nya anakku yang kedua gitu. Lalu our special dates ini sebenarnya tuh aku mau pakai buat kayak anniversary pernikahan aku dengan suami gitu ya. Dan juga sebenarnya ini kayak birthday-nya aku dan suami aku gitu ya. Ini aku satuin aja sih, daripada aku harus banyak ngisi amplop gitu ya, dengan aku jadiin satu aja. Lalu yang masih ada family fun ini biasanya untuk acara-acara keluarga seperti kayak yang perlu kayak rekreasi atau piknik, atau kita mau ke kebun binatang. Nah biasanya sih atau yang perlu trip gitu ya. Nah biasanya sih aku ambil dari sini. Ini pun juga aku coba aku isi tiap bulannya. Lalu ada gift or special event, ini biasanya aku isi untuk kado-kado biasa untuk keponakan atau mungkin sepupu yang birthday, ataupun biasanya kalian sekarang nih lagi sering teman-teman lagi pada nikahan gitu ya. Nah ini aku ambil dari sini. Jadi tiap bulannya pun aku isi, tapi karena sekarang lagi musim-musim nikah ya, jadi ya pasti kosong sih. Nah ini terakhir tiket.
yang sebelumnya sudah sempat terisi, tapi kemarin juga karena aku pindahan ke rumah kontrakan, jadinya aku pakai deh nih uang yang sebenarnya aku tabung buat, tadinya sih aku sama suami ingin pergi gitu ya, ingin jalan-jalan ke UK gitu ya, itu salah satu tempat yang kita pengen pergi bareng-bareng gitu ya, sekalian honeymoon kami. Jadi kami itu sudah menikah, sudah punya 2 anak, tapi masih belum sempat honeymoon gitu sih. Nah ini salah satu impian kita sih yang masih pengen kita penuhi gitu, yang tentunya pengen kita penuhi. Mudah-mudahan dengan cara ini mungkin kita bisa gitu ya untuk pergi ke UK nanti gitu. Nah itu aja sih sebenarnya aku yang lagi pengen sharing aja sebenarnya dengan teman-teman, karena sebelumnya aku dengan membuat channel ini tuh pengen kayak rutin gitu ya, tiap bulan bikin video mengenai cash stuffing aku. Tapi jujur kayak kemarin udah sempet posting 1 video, tapi habis itu ada kita berencana untuk renovasi rumah, terus kita pusing dengan pindahan, cari rumah kontrakan, terus cari sekolah anak, urus daftar anak sekolah, dan jujur juga kayak sistem budgeting aku dan pengelolaan keuangan aku tuh juga kayak agak kacau. Terus aku juga kayak ya udahlah nanti dulu gitu, yang penting. Tapi tentunya sih kalau cash stuffing masih aku lakuin tiap bulan, tapi mungkin tidak se-update kayak biasanya gitu ya. Jadi mungkin bulan at the next paycheck mungkin bisa aku melakukan cash stuffing, but we'll see gitu ya. Tapi that's it for this video gitu ya. Itu aja sih yang aku mau sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman menyukai video ini dan juga enjoy this video. Saya harap juga teman-teman juga bisa mungkin nge-like video ini atau nge-subscribe ke channel aku, dan juga mungkin bisa berikan komen untuk teman-teman cash stuffer yang ada di Indonesia gitu ya. Kemarin jujur aku lihat ada yang nge-add aku gitu ya namanya, dan wah ternyata ada nih cash stuffer Indonesia, karena jujur selama ini aku ngeliatnya cash stuffer yang tentunya yang ada di kayak di Amerika, di Kanada itu udah pada banyak gitu. Jadi I'm excited, ternyata ada rekan-rekan cash stuffer Indonesia juga di sini gitu. Oke, sekian dari aku. That's it for today, and probably I'll see you at the next video. Bye.